Salam Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat, amin? Haleluya. Saya senang sekali kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini kita sama-sama akan merendahkan diri untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan bagi kami pada saat ini. Kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini Engkau sucikan dan kuduskan kami, agar kami boleh layak untuk beribadah kepada Tuhan. Mari Bapa, urapi suara-suara kami, urapi tepuk tangan kami Tuhan, dan biarlah kami boleh bersukacita, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Mari kita bersukacita, kita akan bersorak-sorai, katakan kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Haleluya, kita bersukacita. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, kita bersorak bagi Tuhan, bersorak. Haleluya. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Mari kita akan terus bermazmur bagi Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami akan merasa tenang ketika kami berada di dekapan-Mu. Kami boleh tenang jiwa kami di hadapan-Mu. Ketika kami boleh masuk hadirat-Mu.
untuk menikmati sukacita dan ketenangan hati kami. Kami mau katakan hari ini Bapa, bahwa Engkau Bapa yang setia. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. mari katakan bersama-sama, Bapa, Engkau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku Tuhan. Tenanglah jiwaku, Aman bersamamu. aman bersamamu. Lebih dari harta,
Maha Kudus, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Engkau sangat baik. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2025 di minggu yang kedua. Waktu berjalan dengan sangat cepat sekali. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita sudah banyak melewati hari raya, perayaan-perayaan. Dan kita sedang memasuki masa-masa di mana kita juga harus berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Karena kita tidak tahu kapan persoalan atau masalah bisa datang. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita juga harus mempersiapkan diri kita ketika masalah itu datang. Apa yang kita harus lakukan? Hari ini kita akan belajar dari dua orang yang kita bisa percaya dengan sangat luar biasa, hebat di dalam mempertahankan iman, yaitu Daniel beserta dengan teman-temannya dan juga Ayub. Ya, kita belajar dengan kasih karunia Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur bisa melewati bulan Januari dan memasuki bulan Februari di minggu yang kedua ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami, dalam pemeliharaan hidup kami. Tuhan, kami tahu hari-hari ke depan adalah hari-hari yang Tuhan katakan harus berjaga-jaga dan berdoa dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Karena itu Tuhan, kami rindu bahwa setiap kami boleh berkenan pada Tuhan. Dan pada minggu ini Tuhan kami akan belajar dari hamba-hamba-Mu, untuk kami belajar juga mempersiapkan diri kami dan bagaimana kami bisa melihat mereka bertahan di dalam iman dalam pencobaan mereka. Tuhan berkati kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seperti tadi saya katakan bahwa hidup kita tidak selalu baik-baik saja dan Tuhan tidak pernah menjanjikan hari-hari yang selalu penuh dengan sukacita, tawa, kebahagiaan. Ya, terkadang Tuhan izinkan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita, sesuatu yang mengejutkan kita, sesuatu yang mungkin membuat kita ada di dalam pencobaan, ada dalam masalah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, karena kita tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Tapi jangan khawatir, Tuhan selalu berkata buat kita, Dia selalu ada buat kita, Dia selalu mendampingi kita sampai segala sesuatunya selesai. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar. Nah, bagaimana seorang Ayub dan Sadra, Mesa dan Abednego itu bisa menjadi orang yang menjadi contoh di dalam Alkitab, di dalam hidup kita. Kita belajar mempertahankan imannya. Yang pertama Saudaraku, ketika mereka menghadapi situasi dan tekanan atau pencobaan dalam hidup mereka, dan mereka mengambil satu sikap dan keputusan di dalam hidup mereka. Contohnya, yang pertama itu Ayub, dia tetap setia dan tidak pernah menyalahkan Tuhan. Masalah yang dihadapi adalah dia kehilangan anak-anaknya, ada 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang luar biasa, kesehatannya, bahkan istrinya tidak menopang dia, bahkan mempersalahkan dia. Nah, ini luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Ayub dalam saat-saat dia mengalami masalah atau tekanan dalam hidupnya? Dia tidak menyalahkan Tuhan. Ayub 1 ayat 21 sampai 22, firman Tuhan berkata, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa. Dalam segala penderitaan, di dalam segala masalah yang dia hadapi, di dalam kehidupannya, dia selalu percaya bahwa Tuhan memiliki maksud-maksud yang baik.
Walaupun mungkin pada saat itu ketika dia menghadapi persoalan, tentu saja sebagai manusia saya percaya dia mengalami kesedihan, dia tentu mengalami banyak hal-hal yang mungkin seperti yang kita pernah alami atau kita sedang alami, bahwa kesedihan, kehilangan itu pasti ada. Nah Bapak Ibu Saudaraku, tapi luar biasa firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Ayub tidak pernah menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Apa yang dia alami adalah sesuatu hal yang menurut dia percaya adalah sesuatu yang Tuhan izinkan. Nah, Ayub tetap menyembah Tuhan walaupun dia menderita. Dia berserah penuh kepada Tuhan. Dia percaya kepada kedaulatan Tuhan. Di dalam Ayub pasal 19 ayat 25 sampai 27 berkata firman Tuhan, "Aku tahu bahwa penebusku hidup dan akhirnya dia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu." Luar biasa saudara. Kita bisa belajar dari seorang Ayub. Dalam tekanan yang luar biasa, dia kehilangan bukan cuma hartanya, dia kehilangan anak-anaknya, keluarganya, dan bahkan kehilangan kesehatannya. Wow, mungkin kita tidak sama seperti Ayub. Mungkin juga bisa sama seperti Ayub atau bahkan lebih daripada itu. Tapi percayalah, jangan pernah kita berburuk sangka dengan Tuhan. Jangan pernah kita mengatakan bahwa Tuhan itu marah atau Tuhan itu kejam. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik, selalu memiliki rancangan rencana yang baik untuk kita. Walaupun mungkin rancangan rencananya itu kita tidak mengerti, cara Tuhan mengenapkan rancangannya juga kita tidak mengerti. Tapi sama seperti Ayub alami, Ayub katakan, Ayub sendiri yang melakukan yang terbaik, yaitu dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tahu penebusnya hidup. Apapun yang terjadi, dia tahu. Makanya Tuhan tidak salah ketika dia bertemu dengan iblis, bertemu dengan setan, dia berkata, "Lihat hambaku Ayub, luar biasa. Tidak ada seorang seperti dia, saleh dan takut akan Allah." Wow, saudaraku, ini Tuhan loh yang menyatakan. Seandainya itu terjadi dalam diri kita dan Tuhan berkata pribadi kepada kita, "Engkau orang yang saleh, engkau orang yang takut kepada Tuhan." Rasanya seperti apa saudara? Nah, saya percaya kalau Tuhan bisa berkata kepada Ayub, Dia juga bisa berkata kepada setiap kita yang bisa mempertahankan iman kita, percaya kita dalam situasi dan tekanan apapun, sama seperti Ayub. Yang kedua saudaraku, Sadra, Mesa dan Abednego tetap setia dan dia tidak berkompromi dengan segala keadaan untuk menyelamatkan dirinya. Apapun yang dia hadapi, dia tahu ada Allah yang selalu mendampinginya. Masalah yang dihadapi oleh Sadra, Mesa dan Abednego adalah dia diperintahkan untuk menyembah patung emas Raja Nebukadnezar atau dihukum bakar dalam perapian. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam kitab Daniel pasal 3. Nah, apa yang mereka lakukan dalam keputusan mereka? Tetap mereka tidak mau menyembah berhala meskipun itu terancam hukuman mati. Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Daniel 3 ayat 15 berkata, dia tidak mau, tetap dia tidak mau kompromi. Apapun yang terjadi, dia berani bayar harga. Dia berani mempertahankan imannya. Tuhan pada hari-hari terakhir ini, hari-hari dan saat-saat seperti ini, Tuhan sedang ingin melihat seberapa besar imanmu, seberapa kuat engkau mempertahankan imanmu. Dan Tuhan menguji kita bukan dengan sesuatu yang ringan, tentu bertambah hari bertambah dengan sesuatu yang mungkin menurut kita bertambah berat. Tapi tujuan Tuhan yang utama adalah mengikis kesombongan kita, mengikis segala sesuatu yang jahat dari diri kita, mengikis sesuatu yang jelek dari diri kita, untuk suatu saat nanti akan timbul seperti emas. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa Sadra, Mesa dan Abednego tidak mau menyembah patung Nebukadnezar? Karena dia tahu hanya Allah yang patut disembah. Dia tidak mau menyembah berhala. Nah, berhala dalam artiannya adalah sesuatu yang dipuja, sesuatu yang disembah, sesuatu yang dihormati. Dalam pengertian yang lain, saudaraku, ada sesuatu yang sangat diharapkan. Jadi berhala ini sesuatu yang diharapkan, diperjuangkan, dibela, diutamakan, disayangi dari segala sesuatunya. Nah, pertanyaannya, apakah masih ada berhala saat ini? Ya, kalau kita selalu mengasihi sesuatu lebih daripada Tuhan,
Misalnya kita mengasihi harta kita lebih daripada Tuhan, kita mengasihi pekerjaan kita lebih daripada Tuhan, kita melakukan segala sesuatu lebih daripada Tuhan, itu berhala, saudara. Apapun yang melebihi daripada Tuhan itu berhala. Karena itu berjanjilah kepada Tuhan bahwa jangan pernah samakan dengan Tuhan apapun di dunia ini. Di dalam batin kita, dalam hati kita, di dalam iman kita, kita harus menyingkirkan berhala kita. Kesombongan, keangkuhan, dan segala macam hal-hal yang jahat dari hati kita, kita mau buang. Kita hanya bawa nama Tuhan di atas segala-galanya. Nah, apa yang dikatakan oleh raja kepada Sadra, Mesa, dan Abednego? Ya, saudaraku, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar sangkakala, seruling, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga dalam perapian yang menyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Itu kata raja, saudaraku. Tetapi lihat luar biasa, apa jawab daripada Sadra, Mesa, dan Abednego. Walaupun dia harus menghadapi konsekuensi, dia percaya sama Tuhan, dia harus siap untuk membayar harganya, ya. Nah, saudaraku, dalam Daniel 3 ayat 17-18 firman Tuhan berkata begini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuan dirikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat sekali, sesuatu yang mulia, yang sebenarnya semua kita bisa lakukan, harus kita lakukan. Jangan pernah kompromi dengan segala keadaan apapun. Kadang-kadang memang dunia memberikan kepada kita satu solusi-solusi yang mungkin di luar daripada iman kita. Satu contoh saja, ini contoh yang sering kali terjadi di tengah kehidupan kita. Kalau kita sedang mengalami satu penyakit, ya, kemudian kita merasa bahwa sakit ini sangat-sangat menurut kita itu parah. Sudah ke dokter berkali-kali, ke rumah sakit berkali-kali, tapi belum ada perubahan apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba datanglah seseorang kepada kita dan berkata kepada kita, ayo saya antar kepada seseorang yang bisa menyembuhkan. Ayo saya antar kepada si A, si B, si C yang bisa menuntaskan masalahmu. Karena kita merasa, saudaraku, kita merasa kita membutuhkan sekali pertolongan ini, tanpa berpikir panjang kita mengikuti arahan dari orang itu yang menyesatkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu hanya salah satu contoh saja. Ada banyak hal-hal yang lain ya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, masalah-masalah demi masalah itu penting untuk kita bisa pelajari. Tidak serta-merta Tuhan menghukum kita dengan masalah. Tidak serta-merta Tuhan katakan kita karena dosa kita dihukum, kemudian Tuhan turunkan masalah, persoalan, hukuman. Tidak, saudaraku. Terkadang Tuhan memiliki sesuatu yang indah di dalam hidup ini, ya. Dan apa yang Tuhan ingin semua kita tahu, di dalam Ayub 1 ayat 8-12 firman Tuhan berkata seperti ini. Ya, saudaraku, apakah dengan kita belajar bahwa kita bisa memurnikan iman kita, kita bisa belajar sungguh lebih banyak lagi tentang hal ini. Ayub diuji untuk membuktikan imannya yang tulus, bukan karena berkat yang dia terima. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, jangan oleh karena kemudian kita diberkati terus kemudian kita berkata Tuhan itu baik, luar biasa, ini karena doa saya, ini karena iman saya, ini karena Tuhan yang luar biasa buat saya. Tapi ketika masalah datang, ketika persoalan datang, apa yang terjadi? Apa yang keluar dari mulut kita? Apa yang timbul dari hati kita? Apa yang terlintas dari pikiran kita? Apakah kita tetap bisa memuji Tuhan? Nah, lihat bagaimana ketika Ayub diuji. Ayub 1 ayat 8-12 firman Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi yang seperti dia, demikian saleh, jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah engkau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyai, ia pasti akan mengutuki engkau. Itu kata iblis. Tapi Tuhan berkata begini,
Nah, segala yang dipunyai ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudaraku, itu luar biasa. Diuji, kadang kita diuji lewat masalah keuangan. Diuji lewat masalah keluarga. Diuji lewat masalah harga diri. Diuji lewat masalah kesehatan dan banyak lagi. Nah, mari kita belajar ya, apa yang dilakukan Tuhan itu untuk menguji kita. Masalah ujian dalam hidup kita itu selalu ada. Kita bisa belajar. Ayub, Sadra, Mesa dan Abednego diuji karena mereka semua setia kepada Tuhan, tidak menyerah kepada tekanan apapun. Masalah adalah untuk membuktikan ketulusan iman kita, untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Setelah Ayub bertahan, Tuhan memulihkannya, memberkatinya 2 kali lipat. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, ternyata kalau kita bisa pelajari dalam ayat 10 dari Ayub 42, Tuhan memberkati Ayub ketika dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ini bukan karena Tuhan hanya melihat Ayub menang dalam pencobaan, tapi dia bisa mengasihi, mengampuni sahabat-sahabatnya yang selama dia menderita memojokkan dia. Ini luar biasa. Saya ajak Bapak Ibu Saudara, kalau mau hidup kita diberkati, mari kita belajar mengampuni. Belajar mengasihi siapapun orang yang telah menyakiti kita. Kita belajar mengasihi, kita belajar mengampuni. Karena kita tidak pantas untuk membalas kejahatan apapun yang dilakukan orang lain. Kita tidak pantas untuk membalas apa yang mereka lakukan untuk kita. Karena Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Terkadang Tuhan pakai orang yang membenci kita, orang untuk memfitnah kita, orang untuk menghina kita. Tuhan pakai itu. Kenapa? Untuk melatih diri kita. Apakah kita timbul seperti emas murni, dibakar, kemudian digosok supaya menimbulkan menjadi emas yang murni, dan kita menjadi orang-orang yang Tuhan berkati. Belajar mengampuni. Karena tanpa sadar pun kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni kita. Bisa dibayangkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Ayub bukan hanya sekedar dia dipulihkan, tapi dia belajar untuk mengasihi lebih banyak. Dan yang kedua, Ayub dipulihkan keadaannya dengan hebat. Dengan semakin hari dia semakin mengenal Allahnya. Lewat masalah, lewat persoalan, lewat pencobaan, lewat apapun yang kita alami, yang kita rasakan tidak nyaman, terkadang Allah ingin supaya kita mengenal dia lebih dekat lagi. Ayub 42 ayat 5 berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat sekali. Lewat masalah kita semakin dekat dengan Tuhan. Dengan masalah kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Dengan masalah kita semakin cinta kepada Tuhan kita. Nah, itu Ayub. Yang kedua adalah Sadra, Mesa dan Abednego setelah diselamatkan dari dapur api. Raja Nebukadnezar membuat satu pengumuman yang luar biasa kepada orang-orang di sekeliling situ, kepada masyarakat di situ, kepada bangsa di situ, dan dia berkata, barang siapa yang menghina Allahnya Sadra, Mesa dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Terkadang Tuhan mengizinkan masalah datang buat kita. Terkadang Tuhan izinkan persoalan datang buat kita untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa kita punya Allah yang hebat. Punya Tuhan yang luar biasa. Punya Tuhan yang sangat-sangat hebat sekali. Nah, mari kita belajar. Saudaraku, kita tahu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Sekali lagi kita belajar dari mereka, bagaimana mereka mempertahankan iman yang luar biasa. Karena setelah itu juga Sadra, Mesa dan Abednego dipromosikan menjadi pemimpin di Babel setelah dia melewati ujiannya. Saudaraku, luar biasa. Ya, ada kalanya memang kalau untuk naik pangkat, naik derajat kita harus ikut ujian.
Ya, siapkan diri kita. Ya, kalau kita menghadapi ujian, kita sedang menghadapi masalah, percayalah engkau sedang siap untuk naik pangkat imanmu lebih tinggi lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan keadaan, dan bahkan yang lebih penting, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Sebaik apapun kita, setulus apapun kita, sesaleh apapun kita, pencobaan akan menguji iman kita. Saudaraku yang kekasih, mari kita siapkan hati kita. Sungguh-sungguh percayalah ada kasih Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada janji Tuhan di dalam setiap hidup kita. Pegang teguh kasih karunia Tuhan, pegang teguh janji Tuhan, kebaikan kemurahan Tuhan akan meliputi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami akan belajar ketika menghadapi masalah, persoalan di dalam hidup kami. Kami belajar dari Ayub, dari hamba-hamba-Mu, Sadra, Mesa, dan Abednego, dan beberapa banyak hamba-hamba Tuhan yang Kau sudah buktikan ya Tuhan, bahwa Engkau selalu menopang, menjaga, dan melindungi. Di dalam setiap ujian, masalah, persoalan yang kami hadapi, ada janji Tuhan yang baik, ada janji Tuhan yang luar biasa untuk memperkenalkan Tuhan di dalam setiap masalah, untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bahkan kami siap untuk meningkat lebih tinggi lagi mengenal Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kekuatan yang Kau beri buat kami, kekuatan dan kemampuan untuk bertahan ya Tuhan. Ajar kami bersandar pada Tuhan, tidak kompromi dengan segala keadaan, melihat Tuhan lebih besar daripada setiap masalah dan persoalan kami. Tuhan terima kasih, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami dan siap untuk membela kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan pada hari-hari ini Tuhan kami tahu kami tidak menghadapi sesuatu yang mudah, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu melewati masalah-masalah kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang sedang menghadapi masalah persoalan dalam hidup mereka. Tuhan yang memberikan pembelaan, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menjaga mereka, Tuhan yang melindungi mereka. Kasih karunia Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu untuk tetap bertahan dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Diberkati kami semua seluruh jemaat Tuhan, baik di pusat maupun di cabang. Hamba-hamba-Mu ya Bapa yang melayani, Tuhan juga berkati. Kami percaya kami diberikan oleh Tuhan kepercayaan, tanggung jawab untuk menjadi pemimpin di setiap gereja-gereja yang Tuhan berikan buat kami melayani. Terima kasih. Engkau memberkati keluarga kami, saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Biar Tuhan memberkati langkah hidup kami bertahan dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi, Indonesia yang penuh dengan segala hal yang indah. Dan kami percaya suku-suku bangsa di Indonesia pun akan mengenal Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan atas bangsa kami dan Engkau juga melihat bangsa kami dan diselamatkan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, baik sinode-sinode yang ada Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh pelosok desa, kota maupun dimanapun berada Tuhan, gereja-gereja boleh bertumbuh dengan baik, gereja menjadi teladan, gereja menjadi contoh, supaya tempat di mana gereja ada, di situ ada berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memberkati bangsa dan gereja kami. Juga kami berdoa Tuhan untuk gereja Bethel Indonesia, Tuhan memberkati pemimpin kami, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, ketua sinode kami Tuhan, dan bahkan juga ketua-ketua pemimpin-pemimpin kami yang kami hormati Tuhan, yaitu di pemimpin-pemimpin daerah. Tuhan juga memberkati mereka satu persatu. Jakarta Tuhan, bahkan seluruh Indonesia, dunia juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami juga kiranya Tuhan memberkati ketua BPD kami Bapak Satria, Tuhan menjaga dia, Tuhan melindungi dia dan memberkati dia dan keluarga bahkan pelayanannya. Terpujilah Engkau Tuhan, diberkati kami semua, seluruh jemaat-Mu. Sebelum kami akhiri Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia-Nya yang luar biasa bagi kita sekalian, dari Bapa, dari Anak dan dari Roh Kudus yang menyertai kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia, kemurahan, kebaikan, dan perlindungan yang sempurna. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati kita. Amin.